wabarakatuh. Nama saya Nova Hirandani dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Kali ini saya akan membahas tentang satu alat, yaitu alat pembasmi hama tanaman padi otomatis berbasis microcontroller menggunakan tegangan kejut listrik. Alat ini dibuat dan dikembangkan oleh Devita Ayu Sregar dan Hambali, tepatnya di Universitas Negeri Padang. Latar belakang dibuatnya alat ini karena adanya kebutuhan hidup, perkembangan teknologi, dan kebutuhan petani yang semakin dini semakin besar akan teknologi seperti ini. Hampir semua peralatan yang dibuat oleh manusia sekarang itu cenderung semakin canggih, praktis, dan modern. Peralatan ini dapat membantu aktivitas petani menjadi lebih mudah. Salah satunya seperti membasmi hama. Untuk mendapatkan hasil produksi yang baik, diharuskan melakukan perawatan yang rutin seperti membasmi hama yang akan merusak tanaman padi. Hasil panen padi akan terlaksana habis apabila serangan hama sering datang secara tiba-tiba. Untuk mengantisipasi penyebaran hama tanaman padi, petani melakukan penyemprotan dengan pestisida dan obat lainnya. Akan tetapi cara seperti ini sudah tidak lagi efektif karena yang pertama, pestisida memiliki efek racun yang akan mengakibatkan tanah dan tanaman padi menjadi tercemar, walaupun pestisida dapat membunuh hama. Latar belakang yang lain termasuk tadi ada beberapa hama yang dapat menyerang padi. Itu salah satunya hama warang. Warang itu serangga kecil penghisap cairan yang biasanya hidup pada saat padi mulai tinggi dan padi mulai berisi. Yang kemudian ada pengerek batang padi. Pengerek ini mulai menyerang tanaman padi mulai dari fase vegetatif atau masa pembungaan yang akan merusak sistem tumbuh tanaman yang terdapat pada batang padi, sama fase generatif atau masa pembentukan malai yang akan menyebabkan bulir padi menjadi kosong akibat proses pengisian bijinya tidak berjalan secara sempurna. Untuk bahan dari alat ini adalah yang pertama microcontroller Arduino Uno. Arduino ini merupakan salah satu contoh mikroprosesor yang dari jenis Atmel atau AVR yang memiliki beberapa pin di antaranya 0 sampai 13. Untuk fungsinya untuk isaran digital yang hanya bernilai 1 dan 0. Pin AO A5 yang fungsinya untuk isyarat analog. Jadi Arduino ini bisa berkomunikasi secara digital dan analog tergantung input yang dipakainya. Arduino ini dilengkapi dengan osilator 16 MHz dan regulator 5 volt serta memiliki static random access memory atau SRAM berukuran 2 KB untuk menyimpan data flash memory berukuran 32 KB dan EEPROM untuk IC untuk menyimpan program. Yang kedua yaitu sensor vibration SW420. Sensor ini biasanya digunakan sebagai pendeteksi getaran. Fungsi dari sensor ini ialah dia mendeteksi apabila ada getaran di padi, maka secara langsung dan tidak langsung sensor tersebut akan aktif, maka akan mengaktifkan modul-modul yang lain.
Yang ketiga ada modul SIM 800L V2. Modul ini menggunakan power supply 5 volt DC. Modul SIM digunakan untuk mengirimkan pemberitahuan ada maling berupa pesan singkat ke handphone. Maaf. Modul ini berfungsi untuk mengirimkan pemberitahuan jikalau di sawah ada pencurian berupa pesan singkat ke HP pemilik alat. Modul ini menggunakan perintah AT command untuk mengoperasikannya. Pada saat diberikan SIM card, maka modul ini di mana SIM card telah aktif dan siap digunakan dengan indikator network SIM card, maka akan secara langsung terhubung dengan ponsel yang dihubungkannya. Yang ketiga ada buzzer, komponen yang dapat mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Ini di mana cara kerjanya yaitu kumparan yang dapat pada diafragma akan dialiri arus sehingga berubah menjadi elektromagnet. Setiap gerakan kumparan yang ditarik keluar atau ke dalam akan membuat diafragma bergerak bolak-balik sehingga udara menjadi bergetar yang kemudian akan mengeluarkan suara. Buzzer ini berfungsi sebagai alat pemberitahuan dalam bentuk suara jika ada orang yang mencuri alat. Yang ketiga ada liquid crystal display atau LCD. Dapat menampilkan pemberitahuan jika kita ingin melihat pemberitahuan kondisi alat serta kondisi sawah yang kita jaga itu melalui tulisan. Jadi LCD ini memiliki karakter 16x2 seperti itu. Yang terakhir ada step down DC. Modul step down ini sebelumnya step down itu adalah alat untuk menurunkan tegangan. Misal ada tegangan 12 volt, maka bisa diatur menjadi misal 10 volt atau 9 volt. Jadi dia karakternya menurunkan tegangan. Step down ini bekerja dengan konverter dengan current rating 3 ampere. Terdapat tegangan keluarnya dapat diatur dengan versi fixed voltage output yang tegangan keluarnya sudah tetap atau fix. Jadi output dari step down DC ini sudah secara langsung sudah stabil karena tertanam konverter di dalamnya. Untuk blok diagramnya sendiri itu kita mulai dari sumber DC 12 volt lalu diturunin dan distabilkan oleh step down DC 5 volt dan masuk ke Arduino Uno, sensor LDR, sensor getaran dan lain sebagainya. Untuk input Arduino itu ada 2 input, yaitu yang pertama sensor LDR dan sensor getar SB420. Untuk outputnya itu ada beberapa output, yaitu ada 2 output, ada 2 output. Yang pertama yang output alarm, maksudnya saya ada 2 output alarm. Yang pertama itu output relay dan diakhiri dengan lampu DC, dan output relay masuk ke modul SGSM lalu ke Android yang terhubung dengan ponsel pemilik. Nah, output yang lain itu ada output tegangan menengah, LCD, dan buzzer. Selanjutnya flowchart. Flowchart ini difungsikan sebagai awal cara kita membuat suatu alat. Jadi ada start, kemudian instalasi LDR hack, maka lampu akan on, dan di situ di tengah-tengah di situ
di tengah-tengah lampu on, maka akan masuk ke sensor getar atau SB420. Kemudian LCD menampilkan nama pemilik alat, tegangan menengah off, kemudian sensor getar SB420 akan mendeteksi getaran, lalu dibarengi dengan modul SIM dan buzzer on, pemberitaan pada Android dan buzzer berbunyi, modul GSM akan off, LDR berstatus low, lampu low, dan pada akhirnya akan kembali ke titik nol. Untuk kesimpulan dari alat ini, berdasarkan pengujian peneliti secara hardware maupun software pada alat pembasmi hama tanaman padi ini telah menunjukkan bahwa alat pembasmi hama padi ini sangat relevan digunakan untuk sawah petani. Apalagi dengan konsumsi daya baterai yang tergolong kecil yaitu 12 volt dan dapat memanfaatkan acu baterai atau baterai aki, motor atau mobil, membuat alat ini lebih relevan digunakan karena secara langsung alat ini bersifat portable, itu bisa digunakan di mana saja. Pembuatan hardware dengan menggunakan besi siku 3x3 yang tingginya 1,7 meter. Karena apa? Karena tinggi tiang ini disesuaikan oleh ketinggian padi. Alat ini memiliki dua box sistem untuk rangkaian menengah dan sistem alat, kemudian lampu DC dan jaring kawat elektrik untuk membasmi hama, dan lain sebagainya. Program yang dibuat dengan menggunakan IDE Arduino dapat diaplikasikan untuk alat pembasmi hama otomatis. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, alat dapat berfungsi dengan baik, yaitu lampu DC dapat bekerja dengan baik, sensor LDR dapat membaca intensitas cahaya, kemudian tegangan menengah dapat membuat hama padi tersengat, dan sistem pengamanan alat dapat bekerja dengan baik. Hal ini ditandai dengan terkirimnya pesan maling ke handphone dan buzzer hidup ketika ada orang yang mencoba mencuri alat. Jadi alat pembasmi tanaman padi otomatis ini dapat beroperasi dengan baik saat diujikan oleh peneliti. Alat dihidupkan mulai dari jam 7 sampai jam 9 dan dapat membasmi hama seperti kepi hitam, malang sangin, dan pengerek batang dengan jumlah sebesar 39 hama selama 3 hari. Untuk harga pembuatan alat ini, jika ada yang berminat untuk membeli, tadi saya cek di online shop itu sekitar 1.400.000-an. Tapi jika kita buat sendiri, berikut komponennya. Ada beberapa komponen inti, yaitu sensor LDR yang mana harganya Rp3.000, Arduino yang mana harganya Rp130.000, buzzer yang harganya Rp5.000, LCD yang harganya Rp35.000-an, sensor vibration yang harganya antara 35 sampai 50 ribuan, modul SIM 800L yang masih belum menjumpai harganya, dan step down DC. Jadi kesimpulannya, membuat alat seperti ini akan membantu petani. Namun apabila digunakan secara teliti dan hati-hati, karena
alat-alat seperti ini terkadang akan memicu di mana pertengkaran antar petani dan lain-lain, karena mungkin saja terjadi kesalahpahaman begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.